Wah. Saya sudah membocorkan sesuatu karena... Oke, what is up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, kita ada meja kosong yang gede. Karena di video kali ini kita bakal unboxing barang yang gede banget dari Apple. Yang mana baru-baru ini kemarin ada berita ya, kalau Tim Cook akhirnya step down dari posisinya sebagai CEO of Apple dan akan digantiin sama John Ternus, yang mana adalah Vice President dari hardware-nya Apple. Dan wow ya, stint dari Tim Cook udah berapa lama tuh ya, dan gue juga cukup beruntung ya, sempat ketemu dia 2 kali ya, ketemu beliau, satu di Indonesia dan satu waktu itu di Apple Campus ya, di Apple Park. Dan ya, what a privilege. Dan ya, Tim Cook sendiri luar biasa bahwa Apple jadi satu perusahaan 1 triliun pertama waktu itu ya. Sekarang akhirnya digantiin, walaupun dia bukan pensiun ya, dia cuma step down, artinya dia jadi komisaris nanti ya. Dia akan tetap ngawasin, dan si John Ternus yang akan jadi CEO yang mengambil keputusan untuk evolusi Apple ke depannya, dan itu akan efektif bulan September. Yang mana September ya, kalau teman-teman tahu, adalah bulan launchingnya iPhone. Makanya menarik untuk kita pantau ya, karena katanya kan akan ada yang menarik dari iPhone ya, ada produk generasi terbarunya yang mana nanti bisa tak-tuk. Makanya menarik untuk kita lihat. Dan di video kali ini gue juga pengen share sebuah excitement, karena ini adalah bisa dibilang produk paling gede Apple yang pernah kita unboxing mungkin di studionya Best in Tech ya. Gede banget, ada di sini. Gue angkat aja satu. Wah, berat cuy. Yes! There you go. Ada Apple Studio Display, dan ya akhirnya kesampaian punya si Studio Display. Ini yang versi terbaru 2026 ya. Ada beberapa perbedaan, sama nanti gue akan share kalian unboxingnya, experience pakainya kayak gimana. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Woo! Varian yang kita cek ini memang sekarang tuh Apple ada 2 Studio Display. Studio Display yang biasa, yang ini kita akan unboxing, sama satu lagi Studio Display XDR. Jadi bukan Pro Display XDR lagi namanya ya. Sekarang jadi Studio Display XDR, yang mana itu harganya bisa beli mobil guys harganya ya. Kalau dicek udah deg-degan lah. Nah, kalau ini mungkin masih dalam teritori yang bisa dijangkau ya, karena gue sendiri sebenarnya terakhir beli monitor itu waktu itu tahun 2020 pas COVID. Ya, gue itu monitor yang gue pikir bakal jadi monitor terakhir gue, monitor ultrawide dari LG, 5K 2K ya, 34 inci, kodenya WK95U kalau nggak salah ya. Dan gue pikir itu bakal jadi monitor terakhir, sampai akhirnya gue melihat si Apple Studio Display ini di toko Apple. Berkali-kali gue kayak, aduh, gue pengen banget nih. Dan akhirnya pas kemarin 2026 awal itu dia ada upgrade kan, keluarin versi terbarunya. Yang mana memang secara upgrade ada beberapa yang di-upgrade ya, makanya nanti kita akan lihat apa aja yang di-upgrade, sama ya ganti tadi dari Pro Display jadi Studio Display. Makanya kita coba lihat. Dan untuk yang versi yang dipilih, ini kita pilih yang ini nih guys. Ini ada namanya adjustable stand ya. Jadi dia ada beberapa versi. Satu yang standnya itu cuma bisa di ya di tilt ya, buka tutup ya. Kalau ini tuh bisa dinaik turunin guys, up and down, bisa di tilt depan belakang juga. Sama ada satu lagi terakhir, itu dia cuma VESA mount aja. Jadi ada 3 pilihan dari si mountingnya ini. Nah, kalau kita cek ke belakang, nah ini dia untuk bagian belakangnya ya. Satu juga pembeda dibandingin versi yang 2022 adalah kalau kita lihat di Thunderbolt-nya, ya itu cuma satu yang versi 2022. Sekarang udah Thunderbolt 5 dan ada 2 Thunderbolt-nya. Jadi kalau kalian yang punya versi 2022 itu bisa di daisy chain ke Thunderbolt ini downstream ya kalau nggak salah. Jadi kalau kalian colok Pro Display kalian yang lama ke yang sini, terus kalian colok ke MacBook-nya dari yang Thunderbolt satu lagi, itu bisa langsung nyala dua-duanya monitor aja. Jadi nggak usah colok dua-dua kabel ke si MacBook-nya gitu. Kalau kalian punya 2. Ini satu aja mesti nabungnya lumayan gitu kan. Dan ini di tengahnya ada lubang atau buat si kabelnya, yang mana ini nggak bisa dicabut ya klaimnya ya. Kita lihat juga nanti sama stand-nya yang besi-besi ini. Dan sekarang kita lihat untuk si bagian belakangnya ini ada full tab ya. Cuma gue kasih kalian, gue pakai kamera aja ya biar kita bisa lihat ya dari sini ya. Oh gitu ya? Oh. Wah, Haris sudah pintar membaca ini. Wah, Apple ini ada aja rahasianya ya. Oke, guys, gue udah setup si iPhone pakai Blackmagic-nya dengan si Apple Lock 2. Nah, sekarang kita akan coba
Wah, utuh ya. Ini nih baru namanya pull tab. Gila, ini pull tab paling panjang mungkin yang pernah gua buka ya seumur-umur. Jadi mantap, Apple. Oke, kita coba. Wah, HP-nya goyang. La 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 la. Oke, jadi ini ada arrow kiri kanan yang artinya kemungkinan ini akan digeser ya. Tuh, dibuka 2. Oh, ini juga bisa kebuka, guys. Tuh. Baru ini kita angkat doang jadi. Oke, there you go. Look at that. Satu lagi ada ini doang sih ya kotaknya. Jadi kita keluarin dulu aja, baru masukin rapiin lagi. Boom. Sebelum kita buka monitornya, kita buka kotak aksesorisnya dulu aja ya. Dan yang ini, oke, isinya ada kabel. Yang mana ini adalah kabel Thunderbolt-nya buat si monitor ini. Jadi ini yang nanti dipakai untuk konekin ke device, ke MacBook atau ke Mac Mini atau ke Mac Studio kalian. Panjangnya ini paling sekitar 1 meter ya, kurang lebih ya. Dan nggak tertulis logonya apa nih ya, Thunderbolt ya. Biasanya tertulis ada angkanya, cuma ini nggak ada. Cuma gue expect, oh ada guys. Ada angka 5-nya tuh, kelihatan ya. Terus ada, oke, ada manual, sama ada tutorial cleaning display, membersihkan layar, bersihkan studio display kaca berstatus nano Anda dengan kain lap yang disertakan. Saya sudah membocorkan sesuatu karena, yes, ini dia, kita dapat Apple lap lagi, Apple lap, cloth Apple lagi, kita buka nih ya. Yang mana, agak beda ya bahannya ya. Jadi ini depannya kayak microfiber, kayak Apple cloth yang bawaannya ya, yang kita waktu itu sempat beli juga dan gua pakai. Tapi belakangnya ini kayak lebih yang sama ya, sama. Karena yang Haris pakai kacamata, jadi dia tahu nih. Ya lebih kayak material lap kacamata ya. Kayaknya agak beda sama yang yang kemarin Apple cloth itu dia lebih microfiber gitu, lebih empuk, lebih kasar ya gitu ya. Lebih tebel gitu berasa. Ini agak lebih tipis. Ini ada manual-manual dan segala macamnya juga. Dan ini udah bahasa Indonesia karena memang ini udah dijual resmi di Indonesia ya guys ya. Jadi bukan beli yang varian inter lagi. Dan finally, mari kita buka dari belakang dulu aja karena ini masih banyak kardus-kardusnya ya. Wih, dibikinin beginian loh buat melindungi si ininya biar nggak lecet. Jadi yang ini tuh kayaknya gue mesti gimana nih? Mesti dirobek deh. Sayang. Nah, oke. Di sini ada isi kabelnya. Ya. Tuh, gampang banget ngeluarinnya, guys. Yang ketiga, ini dari belakang ya. Tada! Masih ada ya? Masih ada ternyata. Last one, masih ada satu guys, studio display ya. Ternyata ini kayak stiker gitu ya. Oh, ada ininya guys, ada full tab-nya lagi. Teret. Coba kita tarik ya. 1, 2, 3. Wah. Oke, officially gue dapat stiker Apple. Ini gue akan tempel di mobil gue. Mobil baru kita ya. Stiker studio display. So guys, here we go. This is it. Apple Studio Display 2026. Nih, gue kasih lihat belakangnya ya. Yes, jadi ini yang versi tilt adjustable stand. Kalau kalian lihat ya, dia ada kayak semacam si tulang ini ya di bagian sampingnya. Jadi kalau kita mau turun, wah smooth banget guys. Tuh. Jadi ada limitnya kayak gini. Terus ini bisa di naik turuninnya kurang lebih segini. Tuh, berapa derajat ya. Kayaknya nggak terlalu jauh sih, tapi masih dalam viewing angle. Kenapa gue pilih ini? Karena gue sendiri orangnya cerewet banget soal viewing angle. Ya menurut gue harus kayak eye level lah, posisinya gitu. Harus cari yang ergonomis gitu ya buat kondisi. Karena ya kita kerja berapa jam di depan layar ya. Jadi butuh menurut gue adjustable kayak gini. Mesti spend ekstra. Cuma menurut gue harusnya worth it untuk long term. Gila bagus banget. Hardware aluminiumnya, ada speaker ya. Jadi kalau yang menarik memang dari studio display ini pastinya semua hardware-nya sudah lengkap ya, ada speaker, ada si center stage kamera ya untuk kalian
webcam. Dan yang kita pilih sendiri untuk layarnya, ini adalah yang nano texture. Kenapa gue pilih ini? Karena nanti kalian lihat ya di setup gue, di kantor gue itu tuh banyak natural light, jadi gue butuh yang kurang memantulkan cahaya. Karena kalau dia varian yang normal, yang standar glass itu mantul banget. Walaupun ada peredam cahayanya, tetap di kondisi gue yang sangat terang, menurut gue idealnya mungkin bisa pakai yang si nano texture glass ini. Dan ini juga halus banget ya kelihatannya ya. Cuma memang ngebersihinnya itu mesti hati-hati katanya gitu. Oke, sekarang gue colok dulu. Oke, kita akan tes. Tuh, ada gambarnya ya. Kita nyolokin ke port yang paling ujung untuk yang utama. Untuk laptopnya kita colokin ke port Thunderbolt-nya juga. Allow accessory to connect. Do you want to connect Apple Studio Display to this Mac? Of course. Kita allow ya. Klik. Tada. Wow, oke. Nice. Nano texture-nya jujur kelihatan kayak smooth gitu, kayak beda, bukan kayak matte pada umumnya. Karena display yang gua pakai sekarang itu matte, ya LG Ultrawide 5K 2K gua. Matte itu kayak di tengah-tengah antara glossy sama yang matte gitu. Kayak pekat, cuma nggak yang kayak in your face pekat banget gitu loh. Oke, sebelum kita bahas detail, gue share sedikit poin-poin penting dari si Apple Studio Display ini. Pertama, untuk ukurannya dia di 27 inci dengan resolusi yang mantep nih, yaitu 5K 5120x2880 pixel, yang mana itu pixel per inch-nya di 218. Walau memang catatan utamanya adalah refresh rate-nya yang emang cuma 60 Hz. Yes, buat display yang baru rilis di 2026, emang agak disayangkan sih. Tapi jujur, buat monitor desktop, gue ngerasa nggak terlalu ngeganggu sih 60 Hz-nya. Nah, untuk panel sendiri dia pakai IPS LCD dengan tingkat kecerahan di 600 nits yang nanti kita akan cek ya untuk akurasinya, dan dia udah support P3 color gamut. Nah, untuk urusan port sendiri seperti yang gue mention di awal, ada dua port Thunderbolt 5 yang compatible up to 80 gigabit per second dengan satu port downstream untuk di daisy chain Thunderbolt monitor atau bisa ke peripheral lainnya. Sisanya ada dua port USB-C itu punya kecepatan 10 gigabit per second. Oke, sekarang kita udah setupin di meja guys, dan ini untuk use case-nya gue pengen share beberapa yang fitur bisa kalian pakai. Salah satunya kalau kalian yang untuk meeting atau FaceTime, kita itu udah include si webcam. Ya, jadi di Studio Display ini ada built-in kamera yang udah punya fitur center stage juga. Jadi misalnya ini kalau kita pakai untuk FaceTime, nah ini dia itu kalau kalian lihat ada logo hijau ya, masih di MacBook Air gua. Kita bisa ganti di video, terus kita ada settingan nih, Studio Display kamera, bahkan kita bisa pakai iPhone juga ya kalau kalian yang pakai iPhone sebagai webcam. Nah, kalau di sini tuh dia berubah, tuh webcamnya jadi lampunya jadi hijau. Nah, kelihatan ya di sini ya. Secara luasnya kita ada fitur-fitur juga kayak center stage. Kalau kita klik di sini, fitur center stage, fitur portrait, studio light itu semuanya ada, terutama kalau gelap. Dan ini pun kita bisa ngezoom ya. Nah, dari 0,5 gila luas banget. Studio kita yang berantakan ini jadi ke capture juga. Nah, kita tes ya untuk ini dia si webcam yang mana punya fitur center stage-nya, dan kita bisa atur ya kalau kita klik di kanan atas nih ya. Nah, gue aktifin fitur portrait biar belakangnya blur, jadi berantakannya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau center stage-nya dimatiin, ya kelihatan nih semua nih, tuh ya. Jadi wide banget. Kalau kalian mau pakai untuk misalnya ada beberapa orang, ya bisa diatur nih. Kayak gue langsung ke capture nih sama si Haris ya. Di belakang walaupun ada portrait nih, gue matiin portraitnya. Kelihatan dianya, studio light juga ada, dan yang keren lagi sebenarnya nih ada ini nih, ada fitur desk view. Nah, jadi kita bisa kayak nulis di meja ya, jadi kalau kalian ada sesuatu yang mau kalian sambil jelasin sambil nulis atau sambil nunjukin sebuah barang itu bisa, dan tuh kasih lihat setup desk view-nya. Gitu. Jadi kita mesti atur posisi angle meja kita nih ya, gue harus mundurin sedikit. Nah, kita bisa coba start desk view. Dia nge-crop banget. Oke, jadi kita mungkin bisa. Nah, oh harusnya diturunin dikit. Nah, di sini gue bisa nunjukin si posisinya nih. Gitu, guys. Tuh. Ya, mirip juga sama si settingan kalau kita pakai kamera iPhone ya, cuma ini udah built-in di layarnya. So, ya super easy, tinggal klik-klik aja kita bisa pakai. Dia langsung adjust kayak distorsi kameranya nih, bisa zoom in, zoom out juga nih kalau diperlukan. Jadi langsung nongol dua angle kamera sekaligus, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk kualitas video
center stage kamera dari Apple Studio Display 2026. Info dari Apple sendiri ini banyak peningkatan ya secara kualitas, secara ketajaman, dan gue lihat emang ini tajam. Tapi kita lihat apakah dibandingin sama MacBook Air M4 gue ini ada perbedaan, kita coba tes. Nah, ini untuk kualitas video dari MacBook Air M4, center stage kamera juga, cuma kelihatan kayaknya kualitas yang Apple Studio Display lebih bagus ya. Kayak lebih tajam juga. Jadi gimana menurut kalian perbedaan kualitas ini? Fiturnya sama-sama bisa center stage ya. Jadi dia bisa ngikutin. Cuma let me know pendapat kalian, silakan di komen. Oke, fitur berikutnya adalah di bagian speaker, di mana si Apple Studio Display ini dia punya speaker bawaan yang bottom firingnya posisinya ada di bawah. Jadi memang menariknya kalau kalian setup si Studio Display ini ya kalian nggak usah pakai speaker tambahan, udah nggak usah pakai webcam tambahan lagi, udah include all in one. Jadi kita coba tes untuk kualitas suaranya kayak gimana ya. Coba kita compare sama MacBook Air ya. Wah, harus gue bilang bukan yang memang kayak mind blowing banget, cuma buat di dalam sebuah display udah ada built-in speaker ini ya, ini fix speaker bawaan paling bagus yang pernah gue dengar dari sebuah monitor gitu ya. Speaker bawaan judulnya ini ya. Bassnya tadi berisi banget. Apple sendiri ngeklaim kalau Studio Display yang 2026 ini tuh bassnya 30% lebih powerful dibandingin sama yang generasi sebelumnya. Dan harus gue bilang emang tadi berasa pas Haris tadi langsung kayak gitu. Karena bassnya tadi berasa banget, terutama di lagu-lagu yang EDM yang memang bassnya dominan ya. Jadi ya istilahnya buat pemakaian, kalian udah nggak perlu lagi lah kasih speaker tambahan, kecuali emang kalau kalian mungkin yang audiophile banget. Buat gue sendiri ini bakalan lebih dari cukup, karena gue sendiri di rumah itu pakai Mac Mini, pakai monitor, itu gue ngerasa Mac Mini M4 itu speakernya udah cukup gitu buat kebutuhan desktop kayak gini. Ya kecuali kalau kalian pakai yang memang pakai desktop buat dengerin musik yang buat listening moment ya mungkin ini bakalan kurang, tapi buat day to day use, buat cuma nonton-nonton highlight MU menang lawan Chelsea ya. Mantep cuy, suaranya udah gila sih. Sip, itu salah satu fitur kedua ya. Dan satu lagi pastinya gue pengen share di bagian layarnya, mana ini tuh dia pakai si nano texture. Jadi dia itu displaynya katanya di edge ya, bukan dikasih layer doang, kayak dijahit istilahnya kacanya, biar kualitasnya tadi lebih oke. Dan ini gue akan coba bawa aja ke studio gue untuk kita lihat seberapa dia bisa bertahan dengan pantulan cahaya. Oke, guys, sudah terpasang di setup kerja gua, dan ya gua rasa ini keputusan yang tepat karena kalian bisa lihat ya, ini sinarnya banyak banget dari luar, dan sebelumnya monitor gua yang 34 inci itu suka nggak tahan ya ke tingkat keterangannya. Ini keterangannya udah lebih dari cukup, plus ya tadi ya dengan si nano texture-nya dia nahan si cahaya tadi ya, nggak mantul. Dimana kalau gue lihat di layar MacBook Air gue ini kayak mantulin banget. Mungkin nanti gue kasih sedikit perbedaannya aja ya. Kalau kalian lihat nih, kalau kena cahaya, si nano texture tuh kayak mendarin cahayanya, diredam banget. Sedangkan kalau yang layar biasa, walaupun ada lapisan anti reflektifnya, dia tetap mantulin gitu. Jadi kayak ada kaca gitu istilahnya di muka kalian kalau kondisi lagi terang kayak gini. Dan ya so far menarik banget, cuma memang ada beberapa kendala. Satu adalah aksesoris ya. Kalau sebelumnya gue tuh pakai Thunderbolt dock, jadi aksesoris yang gue pakai cukup banyak ya. Keyboard, itu gue pakai keyboard yang mechanical kabel masih ya. Gue agak jadul, belum gue ganti dari sekarang. Dan kalian bisa lihat koleksi gue masih dari hobi zaman COVID, masih ada. Kedua, aksesoris juga. Ngomongin lampu, gue biasa pakai lampu di atas monitor, itu nggak bisa kayaknya sekarang karena posisinya itu bakal nutupin si webcam ya, atau si center stage kameranya gitu. Dan yang ketiga ya, gue sebenarnya menarik karena dia setupnya jadi clean banget ya. Gue nggak perlu pakai speakernya lagi ya. Terus kabel-kabel sih yang gue PR, kayak charger yang biasanya gue taruh di
desk gue itu sekarang posisinya jadi nggak ada, tapi di sisi lain emang clean banget. Yang mana gue tuh jadi inget waktu itu teman gue pernah cerita, dia pakai studio display ini, ya, dan itu jadi salah satu alasan dia itu jadi kayak pengen kerja gitu loh, karena so nice gitu, enak banget dilihatnya, dia jadi semangat kerja dibandingin dia juga sebenarnya bisa WFH gitu, bisa kerja di rumah, tapi dia memilih untuk kerja di kantor karena kantornya pakai studio display. Kantor mana tuh ya? Enak banget itu kantornya. So yes, paling itu dulu aja ya untuk unboxing dan first impression dari Apple Studio Display. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh di komen langsung di bawah, nanti kita diskusi bareng di sana. Mungkin gua akan pakai dulu untuk jangka waktu tertentu dan nanti gua akan share lebih lengkap detail experience review-nya setelah pakai mungkin ya, biar lebih ngeresapi dulu. Tapi at this point gua happy banget walaupun memang harga yang dibanderol tidak murah, tapi ya setelah menabung ya, setelah gua kemarin pakai monitor gua yang sebelumnya 6 tahun, udah balik modal lah gitu ya. Nah ini mungkin akan diterusin monitornya ke yang lain, cuma ya we'll see gimana kurang lebih experience-nya, apakah gua akan pakai di sini atau gua pengen pindahin ke rumah. Kita lihat nanti. Sip, itu aja, thank you semua yang udah nonton. Seperti biasa, link-link nanti gua taruh aja langsung di kolom deskripsi di bawah, dan semoga videonya bermanfaat. Like kalau kalian suka, silakan di subscribe ke National Tech kalau pengen update dan upgrade si Studio Display. Wah, gua nggak bisa ngomong lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao. Speakernya sih. Jedam jedum. Mati. Magic Mouse-ku. Cuma Magic Mouse yang bertahan guys di antara semua ini.